Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai problematika pelafalan bahasa Indonesia. Kelompok 3 terdiri dari Meli Herawati, Andika Zakamunggaran, Regita Widianti, Ajeng Syarifah, dan Muhammad Noval Fauzi Najib. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Zakamunggaran dengan NPM 195030070. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika pelafalan bahasa Indonesia. Seperti yang diketahui, lafal bahasa Indonesia itu memang banyak sekali corak dan macamnya. Kita tidak saja berhadapan dengan ragam kedaerahan, tetapi juga dengan ragam orang yang kurang berpendidikan, yang memang fonologi bahasanya berbeda. Banyak orang yang belum dapat menerima pelafalan kata-kata singkatan dengan cara yang sesuai dengan yang dicantum dalam buku Pedoman Ejaan Baru, yaitu EJD atau ejaan yang disempurnakan. Orang yang sudah terbiasa melafalkan singkatan itu seperti lafal dalam bahasa asalnya, mungkin merasa janggal, padahal perasaan janggal itu sebenarnya timbul hanya karena tidak biasa. Kata-kata asing yang masih dipakai seperti asalnya, artinya tidak diindonesiakan, tetap dilafalkan sebagai lafal asalnya jika ejaannya masih tetap ejaan yang asing. Misalnya, research, retrieval, sample, survey. Jika kata-kata itu diindonesiakan, ejaannya pun lafal Indonesia. Misalnya riset, survei, simple. Nah, yang pertama ada masalah pembakuan lafal bahasa Indonesia. Lafal bahasa Indonesia memang hingga kini belum bisa dapat dibakukan karena adanya keanekaragaman bahasa di Indonesia. Pada umumnya penutur bahasa Indonesia melafalkan kata sesuai dengan bunyi-bunyi hurufnya, serta menghindari lafal bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan, memang lafal Indonesia itu memang banyak sekali coraknya dan macam-macamnya, sehingga kita tidak saja berhadapan dengan ragam orang yang kurang berpendidikan, yang fonologinya memang bahasanya berbeda. Baiklah, selanjutnya yang kedua, yaitu ada perbedaan antara lafal bentuk asal dan lafal bentuk serapan dari kata. Di sini terdapat 5 contoh ya, dari bentuk asal serta lafalnya, bentuk serapan, dan juga lafalnya. Yang pertama ada psikologi, cara bacanya psychology, bentuk serapannya itu psikologi, cara pelafalan dari bentuk serapan psikologi. Yang kedua ada sistem, cara pelafalannya sistem, terus bentuk serapannya sistem, cara pelafalan dan bentuk serapannya sistem juga. Yang ketiga ada komputer, bentuk asalnya itu, cara pelafalannya komputer, terus bentuk serapannya komputer, cara pelafalannya itu komputer. Yang keempat manajemen, cara bentuk asalnya, cara pelafalannya itu manajemen, bentuk serapannya manajemen, cara pelafalannya manajemen. Yang kelima standar, cara pelafalannya standar, bentuk serapannya standar, cara pelafalannya pun standar. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa bentuk serapan dengan cara pelafalan itu tidak beda jauh ya. Kayak psikologi, bentuk serapannya pelafalannya psikologi, sistem, komputer, manajemen, standar. Beda dengan yang bentuk asal beserta serapannya. Kayak di situ kan nomor 3 itu kan terlihat kalau bentuk asalnya kan komputer. Nah, cara pelafalannya komputer. Jadi yang awal diubah jadi K, terus di tengah-tengahnya setelah huruf P itu seperti ada Y-nya, komputer kayak gitu. Sama ya kayak contoh nomor 1 itu tulisannya kan psikologi. Nah, pelafalannya psychology, nah, seperti itu ya. Itu perbedaan antara bentuk asal serta pelafalannya dan bentuk serapan serta pelafalannya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengertian berbahasa yang baik
benar, sopan, dan efektif. Di sini ada 4 contoh ya. Ada 4 contoh. Untuk yang pertama itu bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu pemanfaatan ragam bahasa yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa. Yang kedua, bahasa yang benar. Bahasa yang benar itu pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku. Nah, jadi bahasa yang benar itu ya mengikuti kaidah yang dibakukan gitu. Jadi bisa dibilang dianggap baku juga gitu. Seperti itu. Yang ketiga, bahasa yang sopan atau santun, pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan mengikuti kaidah bahasa yang benar. Nah, bahasa yang sopan atau santun ini harus mengikuti kaidah bahasa yang benar. Begitu. Takutnya malah menjadi malah menjadi bahasa yang tidak sopan gitu. Seperti itu. Yang terakhir itu bahasa yang efektif. Bahasa yang efektif adalah bahasa yang dipakai oleh seseorang yang mahir menggunakan bahasanya. Nah, seorang yang mahir atau dibilang yang pandai menggunakan bahasanya itu pasti efektif berbicara gitu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melirawati, NPM saya 1950357. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai lafal fonem bahasa Indonesia. Lafal fonem bahasa Indonesia terdiri atas yang pertama ada lafal fonem vokal, yang kedua ada fonem konsonan, yang ketiga ada diftong, dan yang keempat ada digraf. Permasalahan lafal fonem bahasa Indonesia tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada fonem vokal. Ada 5 fonem vokal bahasa Indonesia, yaitu ada vokal A, I, U, E, O. Permasalahan lafal fonem vokal bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada A pada lafal kata ada. Yang kedua ada I pada lafal kata ini. Lalu ada I pada lafal kata adik. Yang ketiga ada U pada lafal kata mudah. Lalu ada U pada lafal kata sabuk dan kebun. Ada lafal kata E pada lafal kata sedan. Lalu E pada lafal kata ember. Lalu O pada lafal kata toko dan O pada lafal kata contoh. Lalu yang kedua ada fonem konsonan. Fonem konsonan bahasa Indonesia ada 21 macam, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang ketiga ada diftong. Diftong bahasa Indonesia ada 3 macam, yaitu ada AI, OI, dan AU. Pelafalannya diikuti bunyi luncuran W untuk AU dan Y untuk OI dan AI. Yang terakhir, yang keempat, ada digraf. Digraf dalam bahasa Indonesia berupa NG, NY, SY, dan KH. Fonem bahasa Indonesia dilafalkan sesuai bunyi atau nama setiap hurufnya. Oleh karena itu, lafal berikut ini dianggap benar. Kecap A, B, C. Jadi A, B, C. X plus Y jadi X min Y. IMF, IMF, TV, TP. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Syarifah Nurjanah, NPM 195030092. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafal kata bahasa Indonesia. Lafal kata bahasa Indonesia terdiri atas 3 macam, yaitu lafal, kata dasar, kata berimbuhan, dan kata serapan. Masing-masing lafal kata di atas dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar bahasa Indonesia diawali dengan vokal, konsonan, atau klaster atau gugus konsonan. Dan di sini ada contohnya. Kata dasar asli terampil, kata dasar bahasa Indonesia terampil, pelafalannya terampil. Kata dasar asli trompet, kata dasar bahasa Indonesia terompet, pelafalannya terompet. Kata dasar asli gerame, kata dasar bahasa Indonesia gerame, pelafalannya gerame. Kata dasar asli kerupuk, kata dasar bahasa Indonesia kerupuk, pelafalan kerupuk. A. Kata diawali vokal, abad, indah. B. Kata diawali konsonan, batu, duduk. Yang C. Kata diawali klaster, prakarsa, spesial, tasjun, prakarta. A. Deret konsonan di tengah kata dasar. 1. Yang merupakan kata Indonesia dipisahkan, misalnya bambu, bantu, janji. Yang kedua, yang berasal dari bahasa lain, bahasa daerah atau asing, tidak dipisahkan, misalnya labrak, kodrat, april, program. Yang kedua ada kata berimbuhan. Peralatan kata dasar yang berimbuhan dapat berubah atau berbeda dari kata dasar sebelum mendapat imbuhan. Contohnya, makan-an sama dengan makanan. Yang kedua ada pukul i sama dengan pukuli. Mengubah menjadi mengubah. Mengikat menjadi mengikat. Pada dasarnya pelafalan kata tidak berhubungan dengan pemenggalan dalam penulisan. Contoh, April, April sama dengan April. Perusahaan, perusahaan sama dengan perusahaan. Yang ketiga ada kata serapan. Pelafalan kata serapan seharusnya mengikuti sistem pelafalan bahasa Indonesia. Contoh, bentuk asal psikologi, pelafalan psikologi, bentuk serapan psikologi, pelafalan psikologi. Bentuk asal sistem, pelafalan sistem, bentuk serapan sistem, pelafalan sistem. Bentuk asal komputer, pelafalan komputer, bentuk serapan komputer, pelafalan komputer. Bentuk asal gender, pelafalan gender, bentuk serapan gender, pelafalannya gender. Serapan kata asing yang berupa nama diri, nama orang, merek, dagang dapat dilafalkan sesuai sistem pelafalan bahasa Indonesia atau sesuai dengan sistem kata asalnya. Contoh, citizen menjadi citizen, cousins menjadi cousins. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Widianti, NPM 1950379. Di sini saya akan menjelaskan lafal singkatan dan akronim. Lafal singkatan dan akronim. Akronim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Yang ke-1 adalah lafal singkatan dan akronim dalam bahasa Indonesia. Singkatan yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf kecil dilafalkan huruf demi huruf sesuai lafal bahasa Indonesia. Di sini ada contohnya PGRI yang dibaca PGRI, jadi tidak pegri. Yang kedua ada SE, dibacanya sama SE tidak C. Yang ketiga ada AN yang dibaca AN, tidak AN. Yang terakhir ada SDA yang dibacanya dengan SDA. Yang B ada singkatan lambang kimia, ada satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang biasanya dilafalkan sesuai bentuk lengkapnya atau dilafalkan huruf demi huruf. Contohnya di sini ada cm atau sentimeter, ada Rp atau rupiah. Selanjutnya ada bagian C,
yaitu akronim yang ditulis dengan huruf besar atau kecil yang dilafalkan seperti contohnya ada ABRI atau Angkatan Bersenjata RI Republik Indonesia, atau NIP, nomor induk pegawai, dan SIM, surat izin mengemudi. Yang kedua ada lafal singkatan dan akronim bahasa asing. Bagian A ada singkatan internasional. Singkatan internasional seperti nama badan, pranata asing, yang sering digunakan dan perlu diketahui halayak umum dan sebaiknya diterjemahkan juga artinya. Contohnya ada UNO atau United Nations Organization, dan dalam bahasa Indonesia ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagian B ada singkatan yang berasal dari bahasa asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang dilafalkan sebagai abjad atau bunyi fonem dalam bahasa Indonesia. Contohnya ada CIA atau CIA yang dibacanya CIA. Bagian C ada akronim dan singkatan bahasa asing yang tetap dilafalkan sesuai lafal aslinya. Contohnya ada UNICEF yang dibacanya UNICEF, ada UNESCO dan UNESCO. Dan bagian D ada akronim asing yang dilafalkan sesuai lafal bahasa Indonesia. Contohnya NATO dibaca NATO, GATT dan dibacanya GATT. Sumber materi yang diambil pada video kali ini berasal dari buku Problematika Berbahasa Indonesia dan pembelajarannya edisi 2. Terima kasih semuanya telah menonton dan menyimak video kali ini. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.